Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nur Hidayah dari kelas PAI 4B. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang analisis kompetensi guru dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Baik, sebelum saya menjelaskan, saya akan sedikit menampilkan video tentang pembelajaran di masa pandemi sekarang ini. Sedikit bagaimana tentang belajar di masa pandemi sekarang ini. Saat ini dampak penyebaran virus corona kian pesat dengan terus bertambahnya kasus positif di masyarakat. Adanya pandemi ini berdampak pada sistem pembelajaran yang dimana kita biasa melakukannya dengan tatap muka langsung. Namun saat ini pembelajaran dialihkan ke sistem pembelajaran daring, yaitu pembelajaran dalam jaringan atau online. Nah, selama pembelajaran daring ini, kita sebagai pendidik pasti mengalami kendala. Adapun kendala yang dialami oleh pendidik dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19, yaitu pertama, jaringan internet antara pendidik dan peserta didik yang terkadang tidak stabil dan dapat mengganggu fokus dan efektivitas pembelajaran daring yang sedang berlangsung. Yang kedua, kesulitan pendidik dalam mengontrol peserta didik yang lantaran tidak semua peserta didik diberikan fasilitas handphone secara mandiri oleh orang tuanya. Hal ini dapat menghambat proses belajar, kehadiran peserta didik tersebut, dan penilaian peserta didik tersebut. Kendala yang ketiga, yaitu pendidik tidak bisa mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik tentang materi yang sudah diajarkan. 4. Pendidik harus lebih ekstra dan bijak dalam menilai kemampuan peserta didik secara personal. Kendala yang terakhir, yaitu kendala yang kelima, hubungan antara pendidik dan peserta didik harus sama-sama menciptakan suasana belajar yang aktif dan efektif agar tetap fokus dan menghindari peserta didik yang pasif dalam pembelajaran daring. Nah, yang seperti kita tahu bahwa guru itu harus berkompeten atau memiliki kompetensi dalam menjalani tugasnya. Apa sih kompetensi guru itu? Kompetensi merupakan sebuah kemampuan atau kecakapan. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi keguruan yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Berdasarkan kompetensi ini, seorang guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu 1. Kompetensi profesionalis, yaitu kecakapan seorang guru dalam mengimplementasikan hal-hal yang terkait dengan profesionalismenya yang terlihat dalam kemampuannya mengembangkan tanggung jawab untuk melaksanakan perannya dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. 2. Kompetensi pedagogik, yaitu menguasai dan memahami karakter serta mengidentifikasi potensi dan kesulitan belajar siswa. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru dalam berinteraksi dengan siswa, orang tua siswa, antar sesama guru, dan lingkungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Di sini yaitu kemampuan guru menjadi teladan akan sikap yang positif. Nah, itu tadi sudah saya bahas sedikit tentang kompetensi guru. Selanjutnya kita akan bahas atau kita akan ngulik, menganalisis tentang solusi apa saja yang harus kita lakukan sebagai pendidik mengenai kendala-kendala yang tadi kita sudah bahas di awal kan. Masih ingat ada 5 kendalanya? Yuk sama-sama kita ulik solusinya apa aja. Cekidat! 1. Tentang jaringan antara si pendidik dan peserta didik yang terkadang tidak stabil.
kita semua di sini tahu bahwa sekarang ini kita belajar secara daring atau online. Pastinya kita harus memiliki kuota yang cukup untuk mengikuti pembelajaran daring tersebut. Kita belajar menggunakan media seperti WA Group, YouTube, Zoom, Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Itu pasti memakan banyak kuota. Gimana sih solusinya? Menurut saya untuk masalah kuota ini mungkin bisa diminimalisir dengan cara mengurangi atau membatasi penggunaan aplikasi yang menyedot banyak kuota seperti Google Meet, Zoom, YouTube. Itu mungkin banyak menyedot kuota ya. Nah, itu bisa diminimalisir atau kita bisa mengurangi pemakaiannya. Misalnya, kita bisa loh belajar melalui WA Group saja. Caranya, pendidik men-screen recorder atau misalkan ini PDF nih, terus si pendidiknya itu screen recorder, dan kalau screen recorder kan itu bisa si pendidik bisa sambil berbicara. Nah, suara dia tertangkap oleh si recorder tersebut. Jadi pendidik bisa screen recorder sambil menjelaskan materi tersebut lalu dikirimkan ke WA Group yang isinya itu peserta didik semua. Lalu antara pendidik dan peserta didik bisa tanya jawab lewat chat tertulis atau VN, dan bisa juga pendidik itu mengirimkan screenshot dan menjelaskannya lewat VN. Nah, tapi jangan setiap hari atau sesering mungkin seperti itu. Peserta didik mungkin akan bosan juga. Sesekali kita boleh mengirimkan link dari YouTube tentang materi kita. Misalkan kita cari di YouTube tentang materi kita tentang gaya, mungkin IPA, pelajaran IPA tentang gaya, dan itu boleh kita cari di YouTube dan kita berikan linknya ke peserta didik. Mungkin biar dia nggak bosan dan mungkin biar lebih bervariasi aja belajarnya, jadi nggak bosan. Kita variasikan belajar dengan teks tertulis, maksudnya teks dalam chat itu kita jelaskan panjang lebar, dan boleh kita kalau kita nggak mau capek, kita boleh kirimkan video kita berbicara seperti ini, atau kita kirimkan link, atau kita screen recorder aja seperti yang tadi saya bilang, atau bisa di screenshot dan menjelaskan lewat VN. Ada berbagai banyak cara untuk tetap belajar walaupun secara daring. Nah, hemat banget kan, dari sebelum-sebelumnya kita udah belajar lewat WA Group saja, kita masih tetap bisa gunakan aplikasi Google Meet dan Zoom untuk pembelajaran daring. Itu bisa digunakan selama 1 bulan 1 kali atau 2 kali, digunakan 1 jam, sekitaran 1 jam atau 1,5 jam untuk pendidik mereview pembelajaran sebelum-sebelumnya atau mengevaluasi peserta didiknya. Itu semua tergantung dari sekolah masing-masing. Selanjutnya yang kedua yaitu kesulitan pendidik mengontrol peserta didiknya, yang lantaran tidak semua peserta didik diberikan fasilitas handphone secara mandiri oleh orang tuanya. Nah, dari sini kita sebagai pendidik meminta agar orang tua ikut serta dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran anaknya. Jika si anak tersebut belum diberikan HP secara mandiri oleh orang tuanya, orang tua pun harus meminjamkan HP orang tua tersebut kepada anaknya untuk mengikuti pembelajaran daring, dan orang tua wajib memastikan anak itu mengikuti proses pembelajarannya dengan baik. Misalnya, anak itu sedang pembelajaran daring, orang tua itu wajib mendampingi anaknya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk orang tua memastikan anak itu mengisi kehadiran dengan benar. Anak itu harus ikut aktif, ikut serta dalam pembelajaran daring tersebut, dan orang tua harus memastikan bahwa anak itu mengerjakan tugas dengan baik sampai dengan selesai. Nah, mungkin itu untuk usia TK, SD, SMP masih perlu pendampingan atau dampingan orang tua. Nah, untuk gimana untuk SMA sampai dengan mahasiswa? Mungkin kalau misalkan sudah beranjak dewasa seperti itu SMA atau mahasiswa, mungkin tidak perlu lagi didampingi, tapi tugas orang tua itu selalu mengingatkan anaknya. Dan untuk anak yang sudah diberikan handphone secara mandiri oleh orang tuanya, hendaklah kalian sadar diri dan belajarlah yang rajin untuk tetap mengikuti pembelajaran daring
dengan baik. Hingga ketika itu bisa dijalankan dengan baik oleh peserta didik dan dukungan orang tua, masalah kehadiran dan penilaian peserta didik tidak akan terganggu. Yang ketiga, pendidik tidak bisa mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik tentang materi yang sudah diajarkan. Nah, untuk masalah ini, pendidik harus pintar-pintar untuk menerapkan metode-metode yang menarik bagi peserta didik. Misalkan, si pendidik itu ketika menjelaskan janganlah terlalu panjang kali lebar. Kita usahakan sebagai pendidik menjelaskan secara jelas, singkat, padat dan pastinya yang mudah dipahami oleh si peserta didik. Jangan lupa, pendidik juga wajib banget setiap sesi pertemuan adakan tanya jawab dengan peserta didik, dan pendidik juga boleh memberikan tugas untuk peserta didiknya. Nah, misalkan kita sudah belajar tentang satu bab nih, alangkah lebih baiknya jika setiap akhir bab itu si pendidik memberikan tes pengayaan atau evaluasi tes untuk mengevaluasi pengetahuan para peserta didik sejauh mana peserta didik memahami materi sebelum-sebelumnya yang telah diajarkan. Nah, mungkin dari tes pengayaan tersebut kita bisa tahu sebagai pendidik, kita bisa mengukur, oh ternyata sejauh ini loh peserta didik saya memahami materi yang telah saya ajarkan minggu lalu, seperti itu. Yang keempat, tentang pendidik harus lebih ekstra dan bijak dalam menilai kemampuan peserta didik secara personal. Menurut saya, solusi untuk hal ini ialah di mana kita sebagai pendidik melihat secara teliti atau garis besar keseringan peserta didik yang aktif dalam pembelajaran berlangsung. Misalnya, peserta didik itu selalu absen, dia aktif dalam pembelajaran berlangsung, misal dia bertanya atau menyanggah, lalu dia mengerjakan tugas dengan baik, dan dia mengumpulkannya tepat waktu, lalu dia memahami materi, dan dia pun bisa menjawab tes-tes atau ujian-ujian yang diberikan oleh pendidik tersebut. Nah, peserta didik yang seperti itu harus diberikan nilai plus oleh si pendidik. Dan untuk peserta didik yang belum seperti itu, minimal pendidik harus memberikan nilai KKM selama anak itu mengikuti pembelajaran atau absen. Menurut saya itu adil karena hasil yang didapat oleh masing-masing peserta didik sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Tentunya juga pendidik memberikan kemudahan dan keringanan bagi peserta didiknya masing-masing. Yaitu yang kelima, tentang jalannya pembelajaran yang aktif, efektif, dan agar tetap fokus selama pembelajaran daring berlangsung. Menurut saya untuk kendala yang ini yaitu si pendidik harus menerapkan atau menetapkan peraturan sebelum pembelajaran daring dimulai. Misalnya hari ini kita mau belajar melalui Google Meet atau Zoom. Jadi si pendidik itu mewajibkan peserta didiknya untuk mengaktifkan kamera. Supaya apa? Supaya pendidik dan peserta didik sama-sama terpantau, terutama untuk pendidik yang masih bisa memantau peserta didiknya kalau peserta didik tersebut benar-benar mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Dan pendidik bisa berinteraksi dengan peserta didik dengan mengadakan sesi tanya jawab atau ada sanggahan dari peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Baik, dari pemaparan yang sudah cukup jelas tadi, bahwasannya ada beberapa kendala yang dialami oleh pendidik dalam proses kegiatan belajar mengajarnya. Nah, untuk kendala-kendalanya sudah saya bahas tadi sebelumnya, solusinya juga sudah saya paparkan cukup jelas. Oleh sebab itu, ayo pendidik dan peserta didik sama-sama kita bangkitkan mutu kalian belajar supaya tercapainya suatu tujuan dari pendidikan tersebut. Dan ingat, pendidikan itu penting loh. Saja yang dapat saya paparkan, inilah analisis saya tentang kompetensi guru dalam menghadapi pembelajaran selama pandemi COVID-19. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen di bawah ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.